Selamat datang di video saya. Kali ini saya akan menunjukkan, ya mungkin saya perkenalkan dulu, saya Giring Rizwanaru. Saya ingin menjelaskan bagaimana cara menggunakan Google Drive pada komputer. Tentu kalau teman-teman menggunakan handphone itu sangat mudah dan langsung bisa ditemukan, apalagi kalau handphone yang menggunakan Android. Tapi kalau menggunakan komputer mempunyai banyak cara dan fiturnya lebih full dibandingkan di handphone. Walaupun di handphone fiturnya sama saja, tidak ada perbedaan, tapi lebih penggunaannya kelihatannya, bahkan displaynya saja berbeda seperti itu. Kali ini saya akan tentu mengajarkan bagaimana membuat Google Drive, dan yang saya gunakan kali ini adalah tentu kita pertama harus punya koneksi internet untuk mengakses Google Drive. Tanpa internet kita bisa mengakses, tapi kita harus menginstal dulu untuk drive yang offline. Tapi kebanyakan kita karena selalu punya jaringan internet, punya internet bagus, jadi saya berpikir tidak perlu menggunakan yang offline, jadi tinggal buka saja. Dan tentu selain itu juga kita bisa menggunakan dua aplikasi internet, yaitu bisa pakai Google Chrome atau Mozilla, tapi kali ini saya akan menggunakan Mozilla. Nah, tampilan ini seperti ini di Mozilla. Ini yang pernah saya buka, situs-situs yang pernah saya buka, yang sering saya buka. Dan kali ini kita bisa langsung saja tulis seperti ini. Nah, ketika Anda sudah menulis Google Drive, biasanya langsung ada turun di bawahnya, ada tulisan Google suggestionnya, langsung tulisan Google Drive. Nah, ini tampilannya, dan kita pilih saja yang ini, kita klik saja yang ini. Nah, tentu ketika Anda ingin mengakses Google Drive, Anda harus mempunyai akun Google. Nah, akun Google ini biasanya kalau Anda punya email Gmail itu bisa digunakan, jadi tidak perlu mendaftar lagi. Tapi jika Anda belum, Anda harus gunakan akun lain, terus lalu Anda buat akun. Saya contohkan bagaimana cara membuat akun di Google. Nah, untuk pembuatan akun isinya ada untuk pribadi, anak dan kerja dan atau bisnis. Nah, karena akun Google banyak digunakan banyak orang untuk berbagai perihal, nah jadi dibuat seperti ini. Nah, untuk anak mungkin saya juga belum tahu bagaimana fiturnya, kayak mungkin lebih ada berbagai pertanyaan yang tidak dilakukan oleh Google tapi anak itu tetap dapat mengakses seperti Gmail, Drive dan lain-lain. Tapi kita pilih saja untuk pengguna pribadi, lalu kita tulis nama kita siapa. Misalnya saya nulis Gitro di sini, nama depannya, terus nama belakang itu bisa opsional. Misalnya nama belakangnya adalah Sena. Langsung kita klik selanjutnya. Tentu Anda harus memasukkan tanggal lahir, misalnya tanggal lahir 15 bulan Januari, saya masukkan 1999 seperti itu. Tentu kita harus masuki cita dari apa, wanita, pria. Tentu ini karena ada perubahan zaman, kultur, jadi bisa tidak ingin memberitahu atau custom. Tapi tentu saya pilih pria karena gender saya pria, seperti itu. Kalau bisa disesuaikan dengan data aslinya seperti itu. Lanjut, tentu keluarlah pilih alamat Gmail. Nah, ini bisa gmail.com atau gmail.com atau buat alamat email sendiri. Tapi saya kayaknya tertarik sama
gitrosena@gmail.com. Jadi saya tidak perlu mencari bentuk apa yang cocok untuk saya. Terus kita tinggal klik berikutnya. Tentu kita bikin password itu yang saya masuk password ya. Di sini misal passwordnya adalah, misalnya saya gampang aja, saya pakai password saya misalnya. Passwordnya ini, langsung pencet berikut. Nah, ternyata karakter kurang kurang, tapi untuk mempercepat saja, mempersingkat, kalau sudah membuat password langsung biasanya disuruh login lagi, lalu langsung bisa masuk ke drive. Tapi saya kali ini menggunakan saja akun yang sudah ada untuk mempersingkat waktu. Saya memakai akun saya. Nah, ini kira-kira bentuk dalam drive. Kalau kita bentuk dalam drive, di sini ada home, ada my drive, dan computers, share with me, recent, started, spam, dan trash, dan storage. Nah, saya akan menjelaskan apa saja sih gunanya tools di dalam drive, apa saja, dan bagaimana kita akan memasukkan file dari komputer ke drive, bagaimana cara menguploadnya, dan lain-lainnya. Nah, pertama yang kita sebut di sini ada my drive. Di sini my drive ini ada berbagai bentuk. Di sini bentuk folder. Ini folder yang ada di drive saya, ini barang-barang saya, the classroom, ada tugas saya dan segala macam, nama-nama foldernya. Dan ini ada beberapa bentuk file, ada foto, dokumen, dan lain-lain. Nah, di home ini adalah bagian home-nya drive, Google Drive. Di sini juga tentu ada beberapa bentuk seperti materi yang ini, seperti bentuk Word. Di sini ada bentuk site yang saya pakai. Dan di sini ada beberapa Word dokumen yang saya buka atau lagi saya buka waktu pada saat itu. Nah, di sini tentu di sini bisa nge-search file yang Anda ingin cari. Dan di sini ada tentu jenis file yang Anda ingin cari, bisa bentuknya hanya bentuk dokumen, spreadsheet, presentation, atau form, atau hanya foto atau image yang Anda ingin cari, atau PDF, video, atau yang ada shortcutnya, atau folder saja berbentuknya, atau di sini ada sites. Ini khususnya menggunakan Google Sites, atau audio, atau drawings, atau zip. Jadi kalau Anda mencari file yang tertentu, Anda bisa menggunakan tipe file, pencarian dengan tipe. Jadi Anda biasanya langsung ketemu apa tipe-tipe file yang berbentuk itu saja. Nah, akan yang ditampilkan file yang berbentuk itu saja. Maksud saya di sini ada people ini adalah orang yang ingin kita share. Kalau kita langsung ingin membagikan kepada orang lain, kita bisa ke people yang ada di kontak list kita, dari kontak list Gmail kita. Ini modified ini adalah memodifikasi file itu, dan tentu diberikan rentang waktu. Nah, kira-kira rentang waktunya berapa hari untuk bisa dimodifikasi file itu. Tentu kalau file kita sendiri, kita bisa memodifikasinya sendiri, bisa memodifikasinya kapan saja. Tapi ini khusus file yang kita ingin kita bagikan ke orang lain. Jadi orang lain hanya bisa memodifikasi
berapa hari atau waktunya kapan, seperti itu. Dan tentu location ini ada di mana lokasi tempat file itu berada. Ini ada di saya pilih anywhere in drive, pokoknya semuanya ada drive, atau hanya di my drive, atau di share with me, atau di started, atau di trash, atau di tong sampah. Nah, ini untuk file di my drive, ini khusus yang ada di drive saya. Dan share with me itu yang di orang lain menge-share dengan saya. Dan started ini yang dibintangi, dan trash ini yang ada di tong sampah. Nah, di sebelah kiri kita ini ada new, home, my drive, computer, share with me, recent, started, spam, dan trash, dan storage. Nah, new ini gunanya untuk menambah masukan file. Nah, di sini ada new folder, atau kita mengupload folder, ada file upload, atau kita mengupload file saja, atau folder upload. Kalau kita ingin membuat folder baru, kita pakai new folder. Ini untuk file upload, ini untuk folder upload. Di sini ada Google Docs, ada Google Sheets, ada slide, dan form atau lainnya seperti Google Drawing, Google My Maps, Google Sites, Google Apps Script, dan Google Jamboard. Seperti itu. Dan di sini ada my drive. My drive itu yang isinya ada di drive saya. Ada folder, terus ada beberapa dokumen, foto, dan lain-lain. Nah, komputer sini adalah kalau kita melakukan sinkronisasi dengan komputer dengan handphone, file yang ada di handphone kita bisa langsung tersinkron dengan drive, artinya yang disimpan di drive handphone bisa tersinkron langsung dengan komputer. Nah, ini share with me, ini yang di share ke saya, dari orang lain ke saya. Jika Anda mencari file yang di share oleh teman Anda bisa langsung ke sini mencarinya lebih mudah. Recent ini yang tentu yang paling baru. Apa sih yang paling baru saya lakukan di drive saya pada hari ini? Ya, ini seperti ini dokumen-dokumen yang baru saya buka. Tentu di sini ada tanggalnya hari ini, ada awal bulan ini saya buka apa saja. Nah, started ini adalah tempat dimana saya membintangi atau memberikan, jika Anda mempunyai file yang perlu sekali punya perhatian khusus, contoh seperti ini, tentu Anda harus masukkan ke start saja, lebih mudah ditemukan, dan ini dipisahkan tempatnya dari file-file yang lain. Tentu spam ini adalah tempat, ya tentu kalau biasanya penawaran atau iklan, mengirim iklan ke kontak email Anda biasanya masuknya ke spam. Dan spam ini hanya bertahan 30 hari, setelah 30 hari itu hilang. Dan tentu di sini ada trash ini kalau kita delete file itu akan masuk ke trash dulu, dan ini akan bertahan sampai 30 hari. Jika Anda membutuhkan file itu sebelum 30 hari, Anda bisa mengrecovernya, bisa mengambil kembali file tersebut di dalam trash. Selagi Anda belum mendelete secara permanen, Anda bisa tetap merecover file tersebut, seperti itu. Dan tentu di sini ada storage di sini adalah tempat penyimpanan kita, dan tentu yang gratis ini hanya diberikan 15 GB, dan yang telah saya pakai ada 3,21 GB, dan ini file-file yang ada tersimpan di cloud saya, di cloud G drive saya. Untuk get more storage ini, jika Anda membutuhkan storage tambahan atau penyimpanan tambahan, Anda bisa get more storage, tapi itu berbayar, dan bayarnya itu bisa per bulan atau per tahun, seperti itu. Nah, di sini search, tentu saya akan mencontohkan bagaimana cara mengupload file dari komputer Anda ke
Google Drive, pertama Anda bisa file upload, dan tentu Anda pilih filenya. Misalnya ini, saya contohkan ini, saya tinggal pencet open, dan tentu ini mulai ada tulisan uploading di sebelah kanan kita, dan dia sedang mengupload. Nah, file ini sudah terupload ke drive saya. Kita bisa lihat di My Drive atau di recent saja. Nah, ini yang sudah terupload filenya. Jika Anda ingin memberikan menganggap file ini sangat penting, Anda bisa melakukan organize. Anda bisa masukkan ke add to start. Nah, dia sudah masuk ke dalam start. Cara penggunaan start. Dan misalnya Anda sudah memindahkan ke folder yang Anda ingin tentukan, Anda juga bisa move ini ke folder, move to, tinggal cari folder yang Anda, misalnya di sini saya masukkan. Nah, tinggal kita move saja. Nah, ini sudah masuk ke folder ini. Kita buka saja foldernya. Nah, ini sudah dia masuk ke sini, dan pada folder ini, jadi kini sudah bisa dipindahkan. Dan tentu saja di Google ini ada di Drive ini ada dua tampilan, yaitu ada list layout atau grid layout. Cuman kalau saya lebih suka grid layout karena lebih enak dilihat ya. Tentu di sini bisa search. Kalau Anda ingin search, misalnya saya men-search rancangan, dan di sini ada beberapa dengan kata word rancangan atau menggunakan depannya R. Dia mencari yang mirip dengan kata rancangan ini dan keluar file-file yang sesuai yang Anda cari. Nah, di advanced search di sini ini pencariannya lebih detail lagi nih. Kira-kira mau cari file tipenya apa? Misal foto, image, foto PDF, dokumen, spreadsheet, atau dan lain-lainnya. Ini bisa dicari lewat sini. Terus misalnya yang punya siapa, bisa bahkan siapa saja, atau hanya saya aja yang punya, atau bukan saya yang punya, atau spesifik orang tertentu. Terus di situ ada kata apa dalam file itu, atau judul filenya apa. Nah, ini nama filenya, terus lokasinya di mana, ini di anywhere, misal cuma di My Drive, atau Anda spesifik, oh ya saya ingat cuma di drive saya sudah upload, bisa diklik di My Drive, atau oh ya ini ada nih, waktu itu di share sama teman saya melalui Google atau lewat Google Drive. Ini bisa pakai share with me atau lokasi lainnya, atau di trash started atau encrypted itu ya, jadi file itu nggak bisa dibuka oleh siapapun, hanya orang-orang tertentu saja bisa buka, atau bahkan kapan dimodifikasinya, terus kapan di approvalnya, atau yang diminta oleh kita. Terus bahkan kita bisa mencari dengan sesuai dengan email addressnya yang mengirim file itu ke kita. Terus tentu follow upnya bagaimana, comment, suggestion, atau saran segala macam itu bisa di search di sini. Pakai search yang ada lambang seperti ini, disebut advanced search. Tentu di sini ada setting, dan di sini ada Google Apps. Google Apps itu isinya adalah aplikasi yang dipunyai Google, seperti tentu Google Search, Google Maps, YouTube, dan lain-lainnya. Dan di kanan ini ada Google Calendar. Di sini untuk menentukan file yang misalnya yang harus kita kirim, ini bisa kita terjadwalkan. Di sini juga ada Keep. Ini juga Google Keep ini untuk menyimpan, tapi beda dengan Drive. Dan di sini ada Task.
task ini yang harus kita lakukan dengan, jadi Google ini bisa mengingatkan kalian untuk melakukan sesuatu gitu. Dan sini konteks, tentu konteksnya itu kontak yang ada di email kita. Dan di setting ini ada setting, ada get drive for desktop. Nah, kalau Anda ingin punya drive yang mungkin tidak perlu internet, bisa menggunakan drive for desktop, tapi Anda harus mendownload dulu. Mungkin Anda di sini shortcut, keyboard shortcut itu untuk shortcut langsung membuka. Kalau ada shortcutnya di keyboard untuk membuka drive. Dan tentu di setting ini hanya sebagai storage, start home, dan density itu ke pencerahannya bagaimana, upload seperti apa. Terus tentu ada bahasa sini. Kalau Anda ingin menggunakan bahasa tertentu, itu bisa mengubah bahasanya. Tentu di sini ada notifikasi untuk diberitahu siapa yang membuka drive Anda, siapa yang membuka file Anda, seperti itu. Dan ini manage app, ini app yang bisa digunakan bisa terkoneksi langsung kepada Google Drive, seperti itu. Mungkin sekian aja dari saya untuk penggunaan Drive. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.